Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali bismillah karena grogi ya sebenarnya, karena di sini sudah ada ahlinya. Sudah ada ahlinya, ada Pak Agus Nugroho yang sudah katam dengan materi ini gitu. Tapi niatan saya kita berada dalam majelis ilmu ini, kita sama-sama untuk belajar. Kalau dosen saya dulu mengatakan, nek guru itu ketika dia menyampaikan kepada muridnya, maka kemudian ilmu itu akan membekas di hatinya. Kalau guru itu belum paham, ketika dia menyampaikan kepada muridnya, maka dia akan terpahamkan. Kalau guru itu sudah paham, maka dia akan bisa mengejawantahkan. Harapan saya pahamnya hanya berapa persen, semoga nanti setelah ini menjadi persenannya lebih banyak. Bapak Ibu, sebelumnya saya bercerita, beberapa waktu yang lalu kami wakil kurikulum di Kabupaten Gunung Kidul dan beberapa guru inti itu memperoleh surat tugas dari Balai Dinas Pendidikan. Surat tugas itu tertanggal tanggal 4 November tahun 2023, harinya Sabtu ini. Surat tugasnya berisi pengimbasan dari guru penggerak di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi apa yang diimbaskan? Yang diimbaskan adalah modul PGP. Gitu. Jadi di sana kita dibagi menjadi, saya itu di kelas G. Kelas G itu kelas pintar Mbak Siti. 15 kelas atau 20 kelas. Yang setiap kelasnya berisi sekitar 20 siswa, 20 guru sebagai siswanya untuk diimbaskan terkait dengan modul PGP itu. Nah, apa saja yang kami lakukan di sana? Jadi ini Bapak Ibu jadwalnya adalah in, on, dan in. Untuk in yang pertama, Sabtu 4 November 2023 di SMK Negeri 2 Wonosari. Tagihan yang harus kami lakukan setelah in 1 adalah yang pertama, video sosialisasi budaya positif di sekolah. Jadi bentuknya video. Yang kedua, membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, mempraktekkan segitiga restitusi. Kemudian untuk on-nya tanggal 6 November sampai 8 Desember 2023. Kemudian untuk yang in yang kedua, Sabtu 9 Desember 2023 di SMP Negeri 1 Wonosari. Nah, Bapak Ibu, dari 3 tugas itu yang sudah saya selesaikan baru nomor 2. Kemarin kami membuat keyakinan kelas, sebenarnya sudah dibuat ya Pak Agus, tapi kebetulan di sana tidak ada tempelannya. Jadi saya buat lagi keyakinan kelas di kelas 11 IPA 1. Nah, untuk besok di segitiga restitusi, kami juga menanyakan kepada anak-anak di kelas 11 IPA 1, apakah ada masalah di sini gitu. Anak-anak itu bilang, ada Bu. Kemudian saya berpikir, oh baiklah, kelas ini yang besok saya juga akan lakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu, berkaitan dengan sosialisasi budaya sekolah, budaya positif di sekolah. Nah, sebenarnya ini adalah modul 1.3 untuk pendidikan guru penggerak. Modul 1.4 untuk pendidikan guru penggerak. Judul modulnya di sana adalah budaya positif. Isinya adalah 130 halaman gitu ya. 130 halaman. Di sana apa saja yang diolah di modul itu? Untuk pembelajaran pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam ada restitusi tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai membaca apa yang sudah disampaikan oleh guru penggerak kepada kami.
Jadi tidak kami kurangi, tidak kami tambahin. Budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal disampaikan pada penghimbasan modul PGP Kabupaten Gunung Kidul 4 November. Ini sama Bapak Ibu, ini adalah cuplikan dari buku yang tadi, buku modul disiplin positif. Pertanyaan yang pertama kemarin di sana sama, apakah Bapak Ibu senang atau bahagia menjadi guru? Kadang bahagia, kadang tidak. Baik. Alasan bahagia menjadi guru. Ada banyak alasan untuk bahagia menjadi guru. Yang mungkin ini rata-rata dimiliki kita di masa lalu. Kenapa kita pengen jadi guru? Mungkin ada yang alasannya amal jariah, karena kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Itu akan menjadi amal jariah yang nanti kita tuai hasilnya di alam sana. Yang kedua, cara belajar terbaik adalah dengan mengajarkannya. Yang ketiga, pembuat jembatan masa depan. Ini Bapak Ibu ilustrasi menjadi guru. Ini kira-kira guru di mana ya? Guru rokok. Kayaknya rokok kulitnya betul ternyata ini ya Pak. Ini kemudian di sini ada salah satu peran guru adalah untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, pendidik itu ibarat petani. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di sini kita diminta untuk membayangkan. Coba bayangkan keadaan sekolah Bapak Ibu saat ini. Bagaimana suasananya? Murid-muridnya kalau berinteraksi bagaimana? Gurunya saling bertegur sapa, bagaimana caranya? Oh, ya. Tapi kemudian bagaimana gurunya saling bertegur sapa? Hai, halo, atau kemudian panggilannya. Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Dan bagaimana kita sendiri berproses setiap harinya dengan murid? Bagaimanakah kelas impian kita? Bapak Ibu pasti punya imajinasi terhadap kelas impiannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, teori kontrol. Yang kedua, mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol, memahami makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya meringkas dari materi yang saya baca, mungkin nanti Pak Agus bisa meluruskan kalau saya tidak begitu tepat gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, disiplin positif itu harapannya adalah bagaimana guru itu bisa membangkitkan motivasi internal dari anak didiknya sehingga anak didik, peserta didik, murid-murid kita itu belajar sesuai dengan keinginan mereka. Artinya bahwa belajar itu adalah termotivasi oleh kondisi internal kita. Nah, kita guru itu berkewajiban untuk membudayakan sesuatu yang positif agar anak-anak itu tumbuh sadar untuk belajar. Kalau saya
saya boleh merangkum dari seluruh kegiatan yang saya lakukan, maka rangkuman saya seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Ini ada teori kontrol. Itu intinya adalah bagaimana selama ini kita selalu mengharapkan anak-anak itu seperti apa yang kita inginkan. Jadi ada teori kontrol di sana mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa orang lain. Jadi pengertian ilusi di situ adalah khayalan. Jadi kita itu sering merasa bahwa guru itu kudune iso kontrol murid. Guru itu beranggapan bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Guru itu merasa bahwa kritik itu nanti akan menguatkan karakter, padahal yang sebenarnya tidak seperti itu. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, Bapak Ibu, ini adalah tentang stimulus respon dan teori kontrol. Sebenarnya ini bisa dibaca Bapak Ibu di 130 halaman itu sih. Kalau cerita saya pokoknya kesimpulannya seperti itu tadi. Di sini ada teori disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa saja yang ada di sini? Yang pertama, makna disiplin. Disiplin itu apa Bapak Ibu maknanya? Coba, kalau Bapak Ibu disiplin itu maknanya apa? Disiplin itu melakukan sesuai ketentuan gitu ya. Ternyata dari arti bahasa disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Ya. Disiplin itu artinya belajar. Saya juga baru tahu ketika mengikuti pengimbasan ini. Iya, betul. Strategi menumbuhkan budaya positif dengan memaknai dan menumbuhkan disiplin. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan pondasi saat kita berperilaku. Jadi Bapak Ibu, ketika kita kemarin membuat keyakinan kelas itu seperti beberapa waktu yang lalu ketika Pak Agus membuat aksi nyata kita pernah beberapa guru melakukannya di sini. Jadi nanti ada kesepakatan-kesepakatan yang kita lakukan sebagai murid, kemudian ditarik kesepakatan-kesepakatan itu menjadi suatu nilai kebajikan yang kemudian itu akan menjadi keyakinan kelas yang harapannya akan dilakukan oleh seluruh peserta didik di kelas itu.
Selanjutnya Bapak Ibu, ada tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu disebut motivasi eksternal. Jadi misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kok aku telat kira-kira kepiye ya? Itu namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga masih merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, itulah yang disebut sebagai motivasi internal. Jadi tujuan dari disiplin positif itu agar setiap anak itu menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika mereka melakukan kebaikan, maka itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Lanjut, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, kalau tadi ada penghargaan, di atas itu ada apa ya tadi? Penghargaan di sini yang dituliskan di sini mungkin yang sering kita hadapi di sekolah kita ya. Di sini ada statement penghargaan itu apakah sama dengan hukuman? Penghargaan itu akan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, ada pengaruh jangka panjang, ada pengaruh jangka pendek. Ada penghargaan itu menghukum, ada penghargaan itu mengurangi ketepatan, ada penghargaan itu sifatnya tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik gitu ya. Kalau penjelasannya di mana? Penjelasannya ada di 130 halaman tadi. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Penghargaan jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, itu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi motivasi ini teknya harus oleh hadiah, itu maksudnya mungkin. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi ada kemudian penghargaan itu tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, kemudian beberapa bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Sama seperti rapot kita ya Bapak Ibu. Jadi penghargaan, apresiasi kepada sekolah itu diberikan. Misalnya kalau rapot pendidikan kita sekarang kan, kalau sekolah itu deltanya naik, maka kemudian apresiasinya adalah tidak ada visitasi secara langsung gitu ya. Sama anak-anak kita itu sebenarnya juga butuh penghargaan seperti itu. Artinya penghargaan itu bukan melulu pada hal-hal yang akademis.
ini anak yang terbaik, ini anak yang tapi bisa jadi penghargaan atau apresiasi itu kita berikan ketika anak itu sudah berubah ke arah yang lebih baik, gitu ya. Iya. Menurut teorinya Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian contoh apresiasi kebajikan. Misalnya ini kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Itu sudah merupakan apresiasi kita kepada anak-anak kita. Saya menghargai kepedulianmu. Itu juga sudah merupakan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, ini ada kuis perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, boleh konsekuensi, boleh hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pences. Pemanasan. Mari kita cocokkan. Yang pertama, hukuman. Nulis buku 100 kali tadi hukuman. Mengelilingi lapangan basket hukuman. Push up itu hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Mengenakan sepatu seharian hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket yang pemanasan tadi ternyata konsekuensi. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat bersama apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, gitu ya. Jadi fisiknya ya sakit. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tadi misalnya anak itu menumpahkan air, maka kemudian dia harus membersihkan air yang tumpah. Itu hanya membuat tidak nyaman saja. Kalau hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Sementara kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman itu sifatnya paksaan, konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Hukuman itu menyebabkan konsep diri yang buruk terhadap anak, kemudian konsekuensi itu konsep diri yang baik terhadap anak. Kalau hukuman, itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena tadi kalau anak itu dihukum, maka kemudian biar tidak sakit secara fisik dalam jangka waktu pendek atau panjang, maka kemudian dia akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya tadi ya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi tadi misalnya kalau anak yang terakhir tadi harus mengelilingi lapangan basket 2 kali, sementara temannya kan bisa jadi dia sudah duduk-duduk ya. Maka itu kan membuat anak kehilangan haknya untuk duduk-duduk tadi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan budaya disiplin itu nanti kemudian ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ada pada diri mereka. Nah ini Bapak Ibu, jadi apa hubungannya budaya disiplin yang tadi yang di depan itu dengan restitusi? Jadi restitusi itu ceritanya begini, kalau anak-anak itu berbuat salah, bagaimana mereka bisa memperbaiki diri akan kesalahan yang sudah dilakukan? Maka nanti di sana ada segitiga restitusi. Ada ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Itu Bapak Ibu untuk modul yang pertama tentang budaya positif. Diakhiri dengan matur nuwun, tapi di bawahnya itu ada ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Mardika iku jarwanya. Napa niki Pak Sikir? Oh, mardika itu jarwanya gitu. Lora mung lepasing pangreh. Ngeng uga kuat kuwasa amandiri priyanggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu yang pertama Bapak Ibu tentang budaya disiplin. Kemudian yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Ini sedikit saja ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas dan simulasi keyakinan kelas tadi. Kenapa bukan peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan? Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya dibuat untuk mendukung motivasi dalam diri anak. Jadi ketika anak melakukan segala sesuatu, itu keyakinan atau nilai-nilai yang mereka yakini itulah yang akan lebih menggerakkan anak didik kita untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan hanya karena ada peraturan-peraturan saja yang nanti kemudian akan, mungkin kalau dilanggar kemudian akan menghasilkan hukuman tadi gitu ya. Itu tentang keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama ada apa itu? Kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya ada penguasaan, yang berikutnya ada kebebasan, dan berikutnya ada kesenangan. Kemudian apa tadi? Itu yang digunakan untuk bertahan hidup. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk survive, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan dan penguasaan. Nah ini Bapak Ibu, ini nanti berguna untuk kita mengajarkan murid-murid kita, untuk kita mengajar anak-anak kita. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Ini posisi kontrol.
Bapak Ibu, ini tentang 5 posisi kontrol kita terhadap anak-anak kita. Yang pertama, kita itu kadang-kadang berlaku sebagai penghukum. Ciri-cirinya apa? Nada suaranya tinggi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, itu biasanya gurunya akan bersuara lebih lembut. Misalnya nanti kalimatnya yang muncul, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Itu pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian posisi kita sebagai teman. Ada posisi sebagai teman. Biasanya ramah, akrab, suka bercanda. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung kepada guru tersebut. Berikutnya, posisi guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya pertanyaan yang diajukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku siswa. Pemantau biasanya cirinya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Itu saya ya. Nah, posisi yang diharapkan sebenarnya apa? Nah, posisi yang terbaik itu adalah posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan seterusnya. Kalau manajer itu biasanya nada suaranya tulus. Tulus beda ya dengan halus ya. Kalau saya jelas tidak halus. Bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Ya. Itu Bapak Ibu tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir segitiga restitusi. Sudah terakhir ya Bapak Ibu. Slide-nya sudah dibagi nih? Sudah. Habis nih. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini harus segitiga, bentuknya segitiga. Apa saja tahapan yang akan kita lakukan ketika kita melakukan segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saged dingaru ya Bapak Ibu, saged dibayangkan yang segitiga restitusi. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan tentang segitiga restitusi itu begini, tadi sudah saya katakan. Jadi ketika anak itu membuat kesalahan, kemudian bagaimana kita bersama dengan anak itu melewati, memang judulnya segitiga restitusi karena yang dihasilkan itu harus melewati langkah itu, tidak boleh dibuang salah satunya. Bagaimana kemudian kita berdialog dengan anak, kita berkolaborasi dengan anak, sehingga muncul keyakinan dari dalam diri anak bahwa yang dilakukan itu tidak benar, dan dia dengan keyakinan yang diyakini dalam hatinya, yang keyakinan itu harus berupa kebajikan ya,
dia bertanggung jawab untuk memperbaiki atau berusaha dengan tanggung jawab untuk memperbaiki dirinya. Jadi intinya ngono. Kalau saya lihat di sini sebenarnya sudah melakukan itu. Contoh konkret, kalau misalnya saya memperhatikan kesiswaan gitu ya. Misalnya Bu Yuli itu ada anak kita yang melakukan kesalahan gitu loh. Misalnya terlambat gitu. Kemudian kan tidak serta-merta kemudian konsekuensinya itu tidak dibuat oleh kesiswaan saja. Ketika ada anak yang terlambat, maka yang pertama kali dilakukan adalah berdiskusi dengan anak itu. Jadi kita akan mendengar anak, Bu saya itu terlambat karena ini itu. Kita akan mendengar anak-anak itu berbicara seperti itu. Yang kemudian nanti kita selaku orang tua, selaku kesiswaan juga akan memvalidasi, menstabilkan identitas anak itu. Mungkin caranya kadang, Ibu biyen ki yo sekolah, Ibu itu juga pernah loh terlambat seperti kamu. Nah itu adalah saat kita menstabilkan identitas. Kita tidak akan menjadi pembuat rasa bersalah tadi ya. Misalnya dengan mengatakan, lah nek kowe iki pancen jadwalmu bisa mendino terlambat le, misalnya. Bukan begitu ya. Tapi kemudian bagaimana kesiswaan ngajak ngobrol tentang itu. Nanti setelah itu kemudian divalidasi kebutuhannya. Jadi mengapa toh kamu melakukan itu? Nanti yang terakhir kemudian kita akan berkolaborasi dengan anak. Ya wes, sudah toh berarti kamu sudah menurutmu sendiri terlambat ki ape orang. Kemudian anak berkata, ya tidak Bu, saya juga harusnya tidak terlambat. Kemudian kita akan ditawarkan, ya wes Mas, sekarang karena kamu sudah terlambat, kemudian kamu pinginnya bagaimana? Gitu. Nah, itu adalah, saya pikir itu sebenarnya segitiga restitusi yang sudah sering kita lakukan tetapi tidak terdokumentasikan dengan baik. Gitu. Kalau di sini ada Bapak Ibu, ini adalah tentang penerapan segitiga restitusi. Videonya mana ya Mas Haji? Sebenarnya video ini ada di PMM ya Pak? Di PMM? Iya, di PMM ada. PMM jangan lupa ya, tadi Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kita mengisi refleksi itu sampai 31 Januari 2024 jadwalnya. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian
Pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan